Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan media 3 dimensi untuk memenuhi mata kuliah media dan teknologi. PPT ini disusun oleh 1. Afni Sabilah, 2. Leni, dan ketiga Nita Mutia. Semoga PPT ini dapat membantu belajar kalian ya. Geser ke slide berikutnya. Selamat belajar. Pada dasarnya, sekolah-sekolah didirikan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar bagi peserta didik. Sementara ini, sebagian besar proses belajar mengajar di sekolah berlangsung di kelas. Guru-guru sekolah cenderung lebih suka mengelola kelas. Proses pembelajaran di kelas yang mengakibatkan peserta didik merasa bosan dengan pembelajaran yang terkesan monoton. Oleh karena itu, setiap kelas di sekolah perlu dilengkapi dengan sarana pembelajaran yang dapat digunakan guru maupun murid. Menggunakan media sebagai bahan ajar agar siswa tidak sekedar mengetahui tetapi paham apa yang guru ajarkan. Media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa yaitu penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi, dan merangsang kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Menurut Gachne, dalam Arif Sadiman, media merupakan berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya dalam belajar. Serta menurut Briggs, dalam Arif Sadiman, media merupakan segala alat listrik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Buku, film bingkai adalah contohnya. Berdasarkan penjelasan di atas, perlu adanya media pembelajaran yang baru agar siswa dalam proses belajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, dan rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran. Salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah media 3 dimensi. Media 3 dimensi ialah sekelompok media tanpa proyeksi yang menyajikan secara visual 3-dimensional. Kelompok media ini dapat berwujud sebagai benda asli, baik hidup maupun mati, dan dapat pula berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya. Pembelajaran media 3 dimensi. Media 3 dimensi ialah sekelompok media tanpa proyeksi yang menyajikannya secara visual 3-dimensional. Kelompok media ini dapat berwujud sebagai benda asli, baik hidup maupun mati, dan dapat pula berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya. Menurut Sujana, media 3 dimensi adalah suatu alat peraga yang mempunyai panjang, lebar, serta tinggi, dan dapat diamati dari sudut pandang mana saja. Sejalan dengan pengertian tersebut, media 3 dimensi adalah karya seni rupa yang mempunyai lebar, panjang, dan tinggi, atau karya seni yang memiliki volume dan menempati ruang. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa media 3 dimensi merupakan media yang dapat diraba, tampilannya dapat diamati, dan dari arah pandang manapun dapat diamati bentuknya secara keseluruhan, baik panjang, lebar, dan tinggi, atau yang mempunyai volume dan menempati ruang.
Media tiga dimensi juga dapat diartikan sebagai sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual tiga dimensi. Titik kelompok media ini dapat berwujud sebagai benda asli, baik hidup maupun mati, dan dapat berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya. Menurut Asrotun, halaman 17 tahun 2014 mengemukakan karakteristik media tiga dimensi adalah sebagai berikut. 1. Penggunaannya praktis dan tidak memerlukan banyak proses. Kedua, menyajikan materi secara terpadu. Dengan kata lain, mudah untuk dipahami oleh siswa. Ketiga, melibatkan siswa dalam penggunaannya. Keempat, penyampaian materi dapat dilakukan secara serentak. Dan kelima, mengatasi ruang, waktu, dan indera. Secara umum, karakteristik media tiga dimensi adalah sebagai berikut. 1. Pesan yang sama dapat disebarkan ke seluruh siswa secara serentak. Kedua, penyajiannya berada dalam kontrol guru. Ketiga, cara penyampaiannya mudah atau praktis. Keempat, dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera. Kelima, menyajikan objek-objek secara diam. Keenam, terkadang dalam penyajiannya memerlukan ruangan gelap. Ketujuh, lebih mahal dari kelompok media grafis. Kedelapan, sesuai untuk mengajarkan keterampilan tertentu. Kesembilan, sesuai untuk belajar secara berkelompok ataupun individual. Kesepuluh, praktis digunakan untuk semua ukuran ruangan kelas. Dan yang terakhir, mampu menyajikan teori dan praktik secara terpadu. Nah, kemudian ada jenis media tiga dimensi. Menurut Nana dan Rifai halaman 156 tahun 2017, terdapat jenis media tiga dimensi yang dipergunakan secara umum dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Model padat atau solid model. Model padat biasanya memperlihatkan bagian permukaan luar dari sebuah objek. Gagasannya adalah dari segi warna, bentuk, dan susunannya. Contoh seperti bola, boneka, ataupun anatomi dan lain-lain. Yang kedua, ada model penampang atau cutaway. Model ini memperlihatkan bagian sebuah objek itu tampak apabila bagian permukaan diangkat untuk mengetahui susunan bagian dalam. Nah, kadang-kadang model ini dinamakan X-ray atau model cross-section. Contohnya, anatomi tubuh seperti gigi, mata, bagian kepala, bagian organ dalam tubuh, ataupun misalnya kehidupan tumbuhan seperti daun, batang, tangkai, bunga, dan lain-lain. Yang ketiga, model susun, build-up model. Model susun terdiri dari beberapa bagian objek yang lengkap, atau setidaknya suatu bagian penting dari objek. Model ini dapat dilepas dan dipasang lagi, misal anatomi tubuh pada manusia dan binatang, atau misalnya puzzle dan lain-lain. Yang keempat, model kerja, working model. Model ini merupakan tiruan dari suatu objek yang memperlihatkan bagian luar dari objek asli dan memiliki komponen dari benda-benda sesungguhnya. Contohnya, seperti peralatan musik, misalnya biola, piano, trompet, gitar, dan lain-lain. Yang kelima, benda tiruan sederhana, mock-ups. Mock-up adalah penyederhanaan susunan bagian yang dianggap terlalu rumit atau tidak mungkin untuk dihadirkan dalam pembelajaran di ruangan kelas. Mock-up adalah alat tiruan tiga dimensi yang dapat memperlihatkan fungsi atau gerakan dari aspek tertentu dari benda atau alat ataupun objek yang akan diterangkan. Misalnya, contoh dari mock-up adalah alat simulasi rambu lalu lintas, atau misalnya bel listrik,
ataupun cara kerja menghidupkan lampu. Yang keenam, diorama. Diorama adalah sebuah pemandangan 3 dimensi mini yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi sebenarnya. Contoh dari diorama adalah misalnya pandiwara, panggung sandiwara. Kelebihan dan kelemahan media 3 dimensi, yaitu yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihannya yang pertama memberikan pengalaman secara langsung, yang kedua penyajian secara konkret dan menghindari verbalisme, yang ketiga dapat menunjukkan objek secara utuh, baik konstruksi maupun cara kerjanya, yang keempat dapat memperlihatkan struktur organisasi dengan jelas, yang kelima dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Untuk kelemahannya, di sini ada 4. Yang pertama, tidak dapat menjangkau sasaran dalam jumlah. Yang kedua, penyimpanannya memerlukan ruang yang besar dan perawatan yang rumit. Yang ketiga, untuk membuat alat peraga ini membutuhkan biaya besar. Dan yang terakhir adalah anak tunanetra sulit membandingkannya. Kesimpulan. Kesimpulannya di sini ada 4 cangkupan. Yang pertama, media 3 dimensi dapat diartikan sebagai sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual 3 dimensi. Titik kelompok media ini dapat berwujud sebagai benda asli baik hidup maupun mati dan dapat berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya. Yang kedua, karakteristik media dapat dilihat dari kemampuan membangkitkan rangsangan indera penglihatan, pendengaran, perabaan, dan kesesuaiannya dengan tingkat hierarki belajar. Ketiga, jenis-jenis media 3 dimensi yaitu model padat, model penampung, model susun, model kerja, benda tiruan sederhana, dan diorama. Yang terakhir, media 3 dimensi memiliki kekurangan dan kelebihan. Daftar pustaka. Untuk sumber-sumber yang kami buat untuk materi ini, di sini kami mengambil dari 5 sumber. 3 sumber kami mencari dari buku dan 2 sumbernya kami mencari dari web. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung materi. Untuk itu, kami dari kelompok 4 akan menutup presentasi kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.